Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mufiha Fitriani, NPM 1813031041. Di sini kita akan melanjutkan pengerjaan dari siklus akuntansi perusahaan jasa Craftsman Taylor pada periode bulan Juni. Oke, langsung aja kita lihat soalnya ya. Di sini dijelaskan yang pertama pada tanggal 4 Juni, kita tulis tanggalnya tanggal 4, membeli perlengkapan tailor, gunting penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai Rp 1.100.000 secara tunai. Maka di sini kita tulis saja langsung akunnya, yaitu perlengkapan tailor pada kas sebesar Rp1.100.000. Lanjut ke tanggal 5. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria tanpa puring 2 potong. Nah, di sini kita bisa lihat pada bulan Mei 26 itu baju pria tanpa puring 2 potong ini sebesar Rp200.000 ya. Maka di sini kita langsung saja tulis kas pada piutang usaha sebesar Rp200.000. Oke, selanjutnya ini ada transaksi jasa ya. Maka kita akan input ke sini. Pada tanggal 5 Juni di sini pemesanan baju wanita tanpa puring 4 potong. Kita tulis baju wanita tanpa puring 4 potong, 4 dikali dengan 160.000. Hasilnya 640.000 di kas karena secara tunai. Lanjut, baju pria dengan puring 3 potong secara tunai. Berarti kita input ya, 3 dikali dengan 140 sama dengan Rp420.000 di kas. Lanjut, celana wanita 2 potong. Berarti 2 dikali dengan 150 sama dengan 300.000 di kas. Selanjutnya di celana pria. Celana pria 4 potong secara tunai. Berarti 4 dikali dengan 165.000. Hasilnya adalah Rp300.000. 660.000. Mohon maaf. Oke, lanjut ya. Di sini selanjutnya permak baju wanita 5 pot atau pria 5 potong, per potongnya 30.000. Maka 5 dikali dengan 30 sama dengan Rp150.000. Nah, jadi hasil ini kita tambahkan karena di sini semuanya tunai maka tidak ada piutangnya. Jadi kas pada pendapatan usaha sebesar Rp2.170.000. Kita langsung ke sini ya. Kas pada pendapatan usaha sebesar Rp2.170.000. Lanjut ke tanggal 6 Juni. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Jahit baju wanita dengan puring. Berarti itu 2 dikali dengan 190. Hasilnya adalah Rp380.000. Kita langsung aja masukkan tanggalnya tanggal 6, kas pada piutang usaha sebesar Rp380.000. Lanjut ke tanggal 9. Menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar Rp54 juta, tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Nah, maka di sini kita tanggal 9 kita masukkan ya. Kita masukkan di sini. Ini bisa juga nama akunnya piutang sewa atau bisa juga sewa yang masih harus diterima, seperti itu. Tapi sepertinya bisa juga dimasukkan ke pendapatan sewa yang masih harus diterima ya. Itu terserah gitu. Tapi di sini saya akan masukkannya pendapatan sewa yang masih harus diterima saja. YMH diterima. Seperti itu. Pada pendapatan sewa sebesar Rp54 juta. Pendapatan sewa yang masih harus diterima ini termasuk dari akun harta karena sama saja seperti piutang. Oke, masuk ke tanggal 10.
Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan puring 3 potong. Berarti 3 dikali dengan 190 ya. 3 dikali dengan 190 hasilnya adalah Rp570.000 gitu. Kas pada piutang usaha sebesar Rp570.000. Lanjut ke tanggal 12. Tanggal 12 ini ada transaksi lagi, kita akan buka 12 Juni. Di sini dijelaskan bahwa baju wanita dengan puring 8 potong tapi secara kredit. Maka di kredit 8 dikali dengan 190 hasilnya adalah Rp1.520.000 di bagian piutang. Oke, lanjut. Baju pria tanpa puring 4 potong, maka 4 dikali dengan 100.000, Rp400.000 di bagian kas karena tunai. Lanjut, baju pria dengan puring 3 potong, 3 dikali dengan 140.000, maka hasilnya Rp420.000 di bagian piutang karena secara kredit. Selanjutnya, celana pria 5 potong, celana pria 5 dikali dengan 165 sama dengan Rp825.000 secara dikas karena secara tunai. Selanjutnya, permak baju wanita atau pria 4 potong, per potongnya Rp50.000, maka 4 kali Rp50.000 sama dengan Rp200.000 di kas karena tunai. Maka di total di kasnya sebesar Rp1.425.000, pada piutang usahanya Rp1.940.000, dan pada pendapatan usaha di sebelah kredit Rp3.365.000. Nah, tinggal kita input ke dalam jurnal di sini. Tanggalnya kita masukkan, piutang usaha kas, piutang usaha, pendapatan usaha, nominalnya telah seperti yang tadi ya. Lanjut ke tanggal 14. Membayar beban utilitas senilai Rp1.600.000 secara tunai. Maka di sini kita masukkan tanggalnya tanggal 14. Beban utilitas pada kas. Beban utilitas pada kas sebesar Rp1.600.000 seperti itu. Oke, lanjut setelah tanggal 14, tanggal 16. Meminjam uang di bank Nusa senilai Rp50.000 selama 3 tahun. Bunga 12,5% per tahun dibayar setiap tanggal 5 dan pembayaran dimulai awal bulan Juli 2020. Maka pertama-tama kita masukkan tanggalnya tanggal 16, kas bertambah dan utang pun bertambah. Namun di sini kita bedakan, namanya adalah utang bank. Rp50 juta nominalnya. Oke, kita lanjut ke tanggal 18. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan puring 2 potong. Berarti 2 dikali dengan Rp140.000 sama dengan Rp280.000. Jurnalnya adalah tanggalnya kita tulis dulu. Kas pada piutang usaha sebesar Rp280.000. Oke, lanjut ke tanggal 19. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan puring 1 potong. Maka tadi kan memang dia memesannya ya 3, jadi tadi sudah dibayar 2 dan ini bayar lagi 1 potong lagi. Maka tanggal 19 kas pada piutang usaha sebesar Rp140.000. Lanjut tanggal 21. Membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras senilai Rp1 juta tunai. Maka kita tulis di sini tanggalnya 21. Perlengkapan tailor pada kas sebesar Rp1 juta. Lanjut tanggal 22. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Maka 2 dikali dengan 190 ya. Maka hasilnya adalah 380. Maka kita taruh di sini tanggal 22. Kas pada piutang usaha sebesar Rp380.000. Oke, lanjut di sini ada transaksi lagi, transaksi jasa. Kita buka tanggal 22. Baju pria tanpa puring 6 potong. Baju pria tanpa puring 6 potong secara tunai ya, maka 6 dikali dengan 100.000
sama dengan Rp600.000. Rp600.000 di kas karena tunai. Lanjut, baju pria dengan puring 5 potong. 5 dikali dengan 140.000 hasilnya Rp700.000 di kas karena tunai. Selanjutnya, celana pria 11 potong tunai. Maka celana pria 11 dikali dengan 165, maka hasilnya adalah Rp1.815.000 tunai di kas. Permak baju wanita atau pria 4 potong, per potongnya Rp30.000. Maka 4 dikali 30 sama dengan Rp120.000. Karena di sini tidak ada secara kredit, maka tidak ada akun piutangnya ya. Maka di sini dijumlahkan kasnya sebesar Rp3.235.000 pada pendapatan usaha sebesar Rp3.235.000. Oke, kita masukkan langsung ke jurnal. 22. Kas pada piutang usaha sebesar kas pada pendapatan usaha sebesar Rp3.235.000. Lanjut ke tanggal 24. Membayar gaji 3 karyawan senilai Rp3.250.000 secara tunai. Maka 3 dikali dengan Rp3.250.000, Rp3.250.000. Maka hasilnya adalah Rp9.750.000. Jurnalnya yaitu, tulis dulu tanggalnya 24, beban gaji pada kas sebesar Rp9.750.000. Selanjutnya ini ada transaksi lagi tanggal 26. Di sini tanggal 26 ya, kita tulis baju wanita tanpa puring 6 potong secara kredit. Baju wanita tanpa puring 6 dikali dengan Rp160.000. Maka Rp960.000 dipiutang karena secara kredit. Lanjut, baju wanita dengan puring 6 potong. Maka 6 dikali dengan Rp150.000 hasilnya adalah Rp1.140.000 di bagian kolom piutang karena secara kredit. Selanjutnya yaitu baju pria tanpa puring 5 potong. Maka 5 dikali dengan 100 sama dengan Rp500.000 di kas karena secara tunai. Lanjut, baju pria dengan puring 5 potong tunai. Maka 5 dikali dengan Rp140.000 hasilnya Rp700.000 di kas karena secara tunai. Oke, lanjut. Celana pria 5 potong secara tunai. Maka 5 dikali dengan Rp165.000 hasilnya adalah Rp825.000 secara rupiah di kas karena secara tunai. Permak baju 5 potong tunai, per potongnya Rp50.000. Maka 5 dikali dengan Rp50.000 hasilnya adalah Rp250.000 di kas karena secara tunai. Maka kita jumlah di akun kas sejumlah Rp2.275.000 pada piutang usaha di piutang usaha maksudnya Rp2.100.000 pada pendapatan usaha sebesar Rp4.375.000. Oke. Kita tinggal masukin ke sini tanggal 26. Kas piutang usaha, kasnya sebesar Rp2.275.000, piutang usaha Rp2.100.000 pada pendapatan usaha sebesar Rp4.375.000. Lanjut ke tanggal 27. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp1.250.000. Maka di sini kita tulis tanggal 27, Peife Nyonya Syahda pada kas sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan puring 2 potong. Maka, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 baju wanita dengan puring 2 potong. 2 dikali dengan 190 hasilnya adalah Rp380.000. Lanjut, tanggal 30. Membeli AC unit per 2 unit, per unitnya itu sebesar Rp3.350.000. Maka Rp3.350.000 dikali dengan 2. Maka peralatan AC pada kas sebesar Rp6.700.000. Oke, kita lanjut ke kolom buku besar.
Nah, di buku besar ini seperti biasa kita memasukkan dulu saldo yang ada di neraca saldo setelah penutupan di periode sebelumnya gitu. Maka kita masukkan terlebih dahulu ya di kas ini. Saldonya ini sudah saya masukkan ya. Kalau kalian mau mengecek silahkan di sini. Kasnya 180.735. 180.735. Nah, selanjutnya kita baru ngambil yang ada di jurnal umum. Di jurnal umum, kas ada di tanggal 4, yaitu berkurang sebesar 1.100.000. 1.100.000 maka dari berkurang ya dari 180.735 menjadi 179.635. Kita cek lagi. Setelah itu di tanggal 5. Di tanggal 5 kasnya bertambah ya. Rp200.000, maka kita taruh di bagian debit sebesar Rp200.000 pada tanggal 5. Jadinya kasnya bertambah jadi 179.835. Oke, lanjut. Selanjutnya juga tanggal 5 yang kedua yaitu bertambah Rp2.170.000. Maka kita tulis lagi tanggal 5 Rp2.170.000, maka saldonya bertambah menjadi Rp182.005.000. Selanjutnya tanggal 6. Tanggal 6 kas bertambah sebesar Rp380.000. Tanggal 6 Rp380.000 maka bertambah saldonya menjadi Rp182.385.000. Oke, selanjutnya tanggal 10. Tanggal 10 ini juga kasnya bertambah sebesar Rp570.000. Maka kita tulis tanggal 10 Rp570.000, jadi bertambah saldonya menjadi Rp182.955.000. Lanjut tanggal 12. Pendapatannya bertambah ya sebesar Rp1.425.000. Maka kita tulis tanggal 12 1.425, maka saldonya menjadi Rp184.380.000. Oke, lanjut tanggal 14. Di sini kasnya berkurang sebesar Rp1.600.000. Maka kita tulis di sini tanggal 14 di bagian kredit Rp1.600.000, saldonya pun berkurang menjadi Rp182.780.000. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Di sini adanya di tanggal 16. Kas bertambah sebesar Rp50 juta. Maka kita tulis di buku besar tanggal 16 50 juta, maka saldonya pun bertambah menjadi Rp232.780.000. Selanjutnya tanggal 18 kas juga bertambah Rp280.000. Maka kita tulis lagi ya di sini tanggal 18 280, maka saldonya bertambah menjadi Rp233.060.000. Selanjutnya di sini juga kas bertambah sebesar Rp140.000. Maka kita masukkan di sini ya. Tanggal 19 Rp140.000, maka saldonya bertambah jadi Rp233.200.000. Lanjut di sini kas berkurang pada tanggal 21 sebesar Rp1 juta. Maka kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 21 di kredit 1 juta, maka berkurang menjadi Rp232.200. Selanjutnya tanggal 22 kas bertambah sebesar Rp380.000. Maka di sini kita tulis ya 22.380 di bagian debit, maka saldonya bertambah menjadi Rp232.580.000. Oke, lanjut ke tanggal 22. Tanggal 22 ini kas juga bertambah sebesar Rp3.235.000. Maka kita tulis ya, tanggal 22 yang kedua Rp3.235 di debit dan saldonya bertambah menjadi Rp2.235.815.000. Selanjutnya di sini tanggal 24 ya. Tanggal 24 kas berkurang sebesar Rp9.750.000. Tanggal 24 Rp9.750.000,
maka saldonya berkurang menjadi Rp226.065.000. Lanjut, habis itu di tanggal 26 kas bertambah sebesar Rp2.275.000. Kita tulis tanggal 26 Rp2.275, maka saldonya menjadi Rp228.340.000. Lanjut ke 27. Tanggal 27 ini kasnya berkurang sebesar Rp1.250.000. Kas berkurang sebesar Rp1.250.000, maka saldonya menjadi Rp227.090.000. Terus itu di sini kas juga bertambah pada tanggal 8 sebesar 380. Maka tanggal 28 kas 380, jadi saldonya bertambah menjadi Rp227.470.000. Dan yang terakhir di sini kas berkurang sebesar 6.700.000. Maka kita tulis di sini tanggal 30 6.700.000 dan saldonya pun berkurang menjadi Rp220.770.000. Oke, kita lanjut ke piutang sewa. Nah, di piutang sewa ini ada di tanggal 5, yaitu berkurang sebesar Rp200.000. Maka sebelumnya kita tulis dulu ya saldonya. Saldo di neraca saldo setelah penutupan itu di sini sama ya, yaitu 1.150.000. Rp1.150.000. Maka kita langsung buka ke jurnal umumnya. Piutang usaha berkurang Rp200.000 tanggal 5, maka saldonya menjadi Rp950.000. Lanjut, tanggal 6 berkurang sebesar Rp380. Tanggal 6 Rp380, maka saldonya menjadi Rp570.000. Kemudian piutang usaha tanggal 10 juga berkurang sebesar Rp570.000. Maka tanggal 10 kita tulis 570 dan saldonya menjadi 0. Selanjutnya, itu pada tanggal 12 piutang usaha bertambah menjadi Rp1.940.000. Maka tanggal 12 kita tulis di depan Rp1.940 dan saldonya Rp1.940.000. Oke, lanjut tanggal 18. Tanggal 18 piutang usaha berkurang sebesar Rp280.000. Maka kita tulis tanggal 18 280 di kredit dan saldonya pun berkurang menjadi Rp1.660.000. Selanjutnya tanggal 19. Tanggal 19 itu saldo piutangnya berkurang menjadi Rp140.000. Maka tanggal 19 kita masukkan di buku besar Rp140.000 di kredit, maka saldonya pun berkurang menjadi Rp1.520.000. Lanjut, tanggal 22 piutang usaha berkurang sebesar Rp380. Tanggal 22 kita tulis Rp380 dan saldonya menjadi Rp1.140.000. Lanjut, tanggal 26. Tanggal 26 piutang usaha sebesar Rp2.100.000 bertambah ya. Maka tanggal 26 ini kita tulis 2.100.000, maka saldonya bertambah menjadi Rp3.240.000. Dan tanggal 28 piutang usaha berkurang sebesar Rp380.000. Maka kita taruh di buku besar tanggalnya dan saldonya pun menjadi Rp2.860.000. Lanjut ke perlengkapan Taylor. Di perlengkapan Taylor ini, kita masukin dulu saldonya ya. Jadi saldonya itu di neraca saldo setelah penutupan itu sebesar Rp500.000. Selanjutnya kita baru bisa memasukkan yang ada di jurnal. Di sini pada tanggal 4 perlengkapan Taylor bertambah sebesar Rp1.100.000. Maka kita tulis tanggal 4 Rp1.100.000 dan jadinya bertambah saldonya menjadi Rp1.600.000. Selanjutnya perlengkapan usaha juga ada di tanggal 21.
Di sini dia bertambah sebanyak 1 juta rupiah. Maka kita masukkan tanggal 21 1 juta dan saldonya menjadi 2.600.000. Oke, lanjut ke sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini kita masukkan dulu yang di saldo ya. Jadi sebenarnya yang di neraca saldo setelah penutupan ini dimasukin semua ya. Nih, 59.500. 59.500.000 rupiah, 59.500.000 rupiah. Dan di jurnal umum sewa dibayar di muka ini tidak ada ya transaksinya, makanya tidak. Langsung ke cadangan kerugian piutang. Ini kita masukkan di saldo sebesar 13.800 rupiah. Ini kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan tadi. Dan dia tidak ada di jurnal umum transaksinya, makanya tidak diinput. Lanjut ke pendapatan sewa yang masih harus diterima. Ini adalah akun baru yang belum ada di saldo, di neraca saldo setelah penutupan tadi, makanya nggak ada saldonya. Ini terdapat di tanggal 9, yang mana bertambah sebesar 54 juta rupiah. Maka saldonya pun 54 juta rupiah. Selanjutnya peralatan mesin jahit, ini di saldo sebesar 12 juta rupiah. Terus akumulasi penyusutan mesin jahit di saldo itu sebesar 334.000 rupiah, 334 perak. Terus kita lanjut ke peralatan mesin obras. Peralatan mesin obras di sini saldonya bertambah sebesar 3.500.000 rupiah. Terus kemudian akumulasi penyusutan mesin obras ini di neraca saldo setelah penutupannya sebesar 108.334 rupiah. Peralatan AC di sini kita melihat di jurnal umum ya. Di jurnal umum peralatan sebesar 6.700.000 rupiah. Kemudian sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini kita lihat di neraca saldo ya. Di neraca saldo sewa sebesar 69 juta rupiah. 69 juta. Terus selanjutnya di utang bank. Utang bank ini adalah akun baru yang muncul ya, tidak ada di neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini berada di jurnal umum pada tanggal 16 sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya modal Nyonya Syahidah. Ini kita ambil di neraca saldo setelah penutupan. Di neraca saldo setelah penutupan pada bulan Mei sebesar 180.329.532 rupiah. Selanjutnya prive Nyonya Syahidah. Ini nggak ada di neraca saldo setelah penutupan. Ini adanya hanya di jurnal umum ya. Privenya di sini sebesar 1.250.000. Tanggal 27 kita masukkan. Lanjut ke pendapatan usaha. Pendapatan usaha di sini bertambah, kita lihat ya. Pertama ada di tanggal 5 bertambah sebesar 2.170.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada di tanggal 12 sebesar 3.365 rupiah. 3.365 rupiah. Jadi saldonya bertambah menjadi 5.535.000 rupiah. Selanjutnya itu
Ada lagi di tanggal 22 ya, pendapatan usaha sebesar Rp3.235.000. Maka kita tulis di sini tanggal 22 Rp3.235.000 dan saldonya bertambah menjadi Rp8.770.000. Oke, selanjutnya itu terdapat di tanggal 26 sebesar Rp4.375.000. Maka di sini kita tambahkan Rp4.375.000. Jadinya Rp13.145.000. Lanjut ke pendapatan sewa. Pendapatan sewa di sini ada di tanggal 9, hanya sekali transaksinya, yaitu sebesar Rp54 juta. Maka langsung kita input saja tanggal 9 Rp54 juta dan saldonya sebesar Rp54 juta. Lanjut ke beban gaji. Beban gaji di sini ada di tanggal 24 sebesar Rp9.750.000. Maka di sini kita masukkan saldonya pun jadi Rp9.750.000. Beban sewa di sini belum ada ya. Di sini beban sewa nggak ada transaksinya. Terus kemudian beban utilitas tadi ada. Beban utilitas ada di tanggal 14 ya, sebesar Rp1.600.000. Dan saldonya pun jadi Rp1.600.000. Lanjut ke beban perlengkapan. Ini belum ada di jurnal umum. Beban penyusutan juga belum ada dan beban kerugian piutang pun belum ada gitu. Dan di neraca saldo setelah penutupan pada bulan Mei pun tidak ada gitu. Oke, lanjut ke neraca saldo. Kita masukin dulu saldo yang pertama yaitu kas sebesar 220.770. 220.770. Oke, piutang usaha. Piutang usaha juga kita masukkan 2860. 2860. Lanjut perlengkapan tailor kita masukkan 2.600. 2.600. Terus habis itu kita lanjut masukin sewa dibayar di muka 59.500. Lanjut ke cadangan kerugian piutang sebesar Rp13.800. Oh maaf, di sini cadangannya yang ini ya, sama dengan yang ini ya, karena ini kan tadi. Nah, oke, lanjut. Pendapatan sewa yang masih harus diterima 54 juta. 54 juta, benar. Selanjutnya, peralatan atau mesin jahit 12 juta rupiah. Benar. Akumulasi penyusutan mesin jahit 333, 334. Benar. Lanjut ke bawahnya. Peralatan mesin obras sebesar Rp3.500.000. Di sini juga benar ya, peralatan mesin obras. Lanjut ke akumulasi penyusutan mesin obras sebesar Rp108.334. Benar. Kemudian habis itu peralatan AC ya, peralatan AC sebesar Rp6.700.000. Peralatan AC Rp6.700.000. Kemudian di sini akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan AC sebesar ini belum ada. Sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka sebesar Rp69 juta. Modal utang sebesar Rp50 juta, utang bank. Kemudian modal Nyonya Syahidah sebesar Rp188.329.532. Oh ya, ini ya tanggalnya 30 ya.
Modal kita input sudah. Lanjut ke preve. Preve ini ada di tanggal 27, 1.250.000. Kemudian pendapatan usaha ya. Pendapatan usaha 13.145. Kemudian lanjut ke pendapatan sewa 54 juta. Kemudian lanjut ke beban gaji 9.750.000. Dan lanjut selanjutnya ke beban utilitas 1.600.000. Dijumlah maka hasilnya balance sama-sama 374.930.000 rupiah. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Ini kita bisa lihat di soal ini. Data penyesuaiannya yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 900.000 rupiah. Berarti saldo perlengkapan dikurang dengan yang di soal. Berarti 2.600.000 dikurang 900.000 rupiah, maka hasilnya adalah 1.700.000 rupiah. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan Taylor sebesar 1.700.000 rupiah. Lanjut, penyusutan mesin jahit, mesin obras AC dengan estimasi umur ekonomis sebesar 6 tahun. Nah, maka di sini kita susutkan ya, seperti biasa, garis lurus. Kalau yang ini kan sudah kita tahu ya hitungannya seperti apa. Sekarang tinggal AC ya. AC, cara menyusutkannya itu seperti ini. AC di sini 6.700.000 ya. Dibagi 6. Dikali 1 dibagi 93055. Jadi dibulatkan jadi 93056. Oke, lanjut beban sewa. Kita lihat soalnya dulu. Sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Maka jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.750.000 rupiah. Lanjut, sewa yang diterima dan terpakai sebesar 3 juta rupiah. Maka pendapatan sewa yang masih harus diterima sebesar 51 juta rupiah. Ini seperti yang setelah saya jelaskan tadi gitu. Kita mencari yang kita jelaskan di siklus sebelumnya, kita mencari yang belum terpakainya gitu. Jadinya untuk mencari itu semua kita harus menghitung ya. Jadi di sini kan 54 juta. Maka 54 juta dikurang 3 juta sama dengan 51 juta. Lanjut ke tanggal 5, ke nomor 5, penyisian piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Maka di sini 1,25 ya.
2860 dikali 1,25 dibagi 100. 35,750. Nah, judulnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Kita lanjut di sini. Jurnal penyesuaian ini kita input terlebih dahulu ke buku besar seperti biasanya. Seperti di sini beban yang perlengkapan ya, beban perlengkapan. Beban perlengkapan di debit bertambah 1.700.000 dan perlengkapan Taylor ya. Di sini berkurang sebesar 1.700.000 juga. Jadi saldonya menjadi Rp500.000. Lanjut beban penyusutan di sini 313.890 dan akumulasi penyusutannya. Kita buka di sini beban penyusutan 313.890 dan akumulasi penyusutan mesin jahit 166667, akumulasi penyusutan mesin obras 54167 dan akumulasi penyusutan AC 93056. Lanjut yang beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa di sini penyesuaiannya ya 1.750.000 pada sewa dibayar di muka. Penyesuaiannya sebesar 1.750.000, maka saldonya berkurang menjadi 57.750.000. Lanjut ke pendapatan sewa. Pendapatan sewa yang masih harus diterima di sini 51 juta. Kita tulis juga di sini ya. 51 juta, 3 juta, dan pada pendapatan sewa 51 juta, maka jadinya 3 juta. Lanjut beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 35.750. Beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Udah, setelah itu masuk ke neraca lajur. Nah, ini soalnya tidak perlu lagi ya. Nah, oke, seperti biasa yang di neraca saldo semuanya kita salin, kita masukkan ke bagian kolom neraca saldo di sini dan totalnya 374.930, balance dan ayat jurnal penyesuaian juga seperti itu. Kita menginput semua yang ada di sini ke neraca lajur ya, di sini. Seperti biasa dan totalnya pun sama 54.799 semua. Lanjut neraca saldo disesuaikan ini hasil seperti pengurangan seperti biasa. 220 jadinya sama 2860, 2.600.000 dikurang 1.700.000, 500, 59.500 dikurang 1.750, 5.750, 13.800 ditambah 35.750, 495, 54 dikurang 51 sama dengan 3 juta. Ini 12 juta. Ini dia bertambah menjadi 501 rupiah. Kemudian 3.900.000 ini ditambah 54167 jadinya 162501.
ini 6.700.000, bawahnya 69 juta, 50 juta, 188329532, Prive 1.250.000, pendapatan 13.145.000 rupiah, 54 dikurang 51 sama dengan 3 juta rupiah, beban gaji 9750, beban utilitas 1.600.000, 1.700, 31890. Setelah itu, setelah selesai semua, lanjut ke laba rugi. Laba rugi seperti yang telah saya jelaskan dari kepalanya 4 ya, dari itu akun-akun nominal yang dimasukkan. Jadi dari 4 ini dimasukkan ke bagian sini gitu. Kecuali yang akun penyusutan AC ini ya, dari pendapatan ini. Kemudian yang neraca juga sama. Dari 1 sampai 3 ini semuanya dimasukin ke kolom neraca, termasuk yang ini ya, nyelip 1 di sini. Dan hasilnya rugi usaha yang diperoleh sebesar 995.360. Lanjut ke laba rugi. Di laba rugi ini kita melihat dari ini ya. Jadi di sini sebenarnya pendapatan sewanya ini pendapatan sewa ini bukan operasional ya. Pendapatan sewa ini di bagian non operasional. Taruh di sini. Sama dengan neraca lajur, pendapatan sewa, jadi hasilnya ini ditambah dengan ini 995.360 sama dengan yang di neraca lajur. Oke. Pendapatan usaha tadi yang di neraca lajur sebesar ini, beban ini gaji ini kita juga ambil dari neraca lajur semua, beban-bebannya dimasukkan, ditambahkan hasilnya ini, dan ini dikurang dengan pendapatan dikurang dengan beban, hasilnya min 15.149. Nah, min ini ditambah dengan pendapatan sewa. Hasilnya kan min ya, 2.004 ini ditambah dengan pendapatan sewa, jadinya dia surplus sebesar 995.360 rupiah. Lanjut laporan perubahan modal, ini kita ambil dari neraca lajur ya. Modal awalnya kan ya 18532. Laba bersihnya kita ambil di sini. Kemudian 1250 Prive. Labanya jadinya laba dikurang dengan Prive, jadinya modalnya hanya berkurang 254.640.000 dan modalnya menjadi 188.074.892 rupiah. Lanjut ke laporan neraca. Laporan neraca ini kita masukkan akun-akun yang ada di akun-akun aset dan kewajiban dan ekuitas. Ini semuanya aset lancar kita masukkan ya dari neraca lajur. Yang kepalanya satu-satu ya, satu-satu ini aset lancar semua sama. Kemudian setelah itu yang cadangan kerugian ini kenapa dalam kurungin atau dikurangin, karena dia berada di kredit seperti itu.
Jadi hasilnya 285, 230, 450 ribu rupiah. Ini dari aset lancar ya. Terus aset tidak lancarnya seperti biasa kita peralatannya dikurang dengan penyusutannya masing-masing gitu. Dan dijumlahkan hasilnya aset tidak lancar yaitu 21.844.442 rupiah. Ini ditambah dengan aset lancar, maka total aset 307.074.892. Kewajiban ini kita kewajiban lancarnya itu ada satu ya, yaitu sewa diterima di muka 69. Sedangkan kewajiban tidak lancarnya itu 150 juta yaitu utang bank. Ditambah terus modal ini kita ambil dari laporan perubahan modal, ditambah maka hasilnya pun balance sama-sama 307.074.892. Jurnal penutup. Jurnal penutup di sini kita menutup akun-akun yang berada di yang nominal seperti pendapatan dan beban serta laba dan prive. Ini pendapatan sewa ya. Kita bisa ambil di neraca lajur. Seperti biasa pendapatan terlebih dahulu yang kita balik, yang tadinya di kredit menjadi di debit dengan nominalnya masing-masing pada ikhtisar laba rugi. Kemudian itu yang beban-beban baru kita balik, ikhtisar rugi pada beban di kredit. Selanjutnya yaitu laba. Laba kita itu kan di sini 995.360 ya. Jadi kita masukkan pada model Nyonya Saviola. Modelnya di sini kali ini di posisi kredit karena dia bertambah karena laba. Kemudian dikurang dengan prive, modal Nyonya Saviola di debit pada prive Nyonya Syahidah, bukan Saviola, maaf. Ini boleh saya ganti. Pada prive Nyonya Syahidah sebesar 1.250. Jangan lupa ini juga kita input ke jurnal, ke buku besar. Dari pendapatan ya. Pendapatan usaha ditutup akunnya, jadinya 0. Pendapatan sewa juga seperti itu. Pada ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba ruginya juga tuh di bagian pendapatan ditutup, ditaruh ya. Jadi 16.145. Kemudian itu perlu beban ya, beban ditutup juga, kita memasukkan dari sini beban ditutup semua, jadi 0 0 0 0 0. Pada ikhtisar laba rugi di sini 15.964 jadinya 995. Kemudian ikhtisar laba rugi pada modal Nyonya Syahidah 995.360. Ikhtisar laba rugi jadinya habis pada modal Nyonya Syahidah, habis. Kemudian prive ya, prive modalnya pun berkurang, saldo akhir pada prive habis.
Setelah itu kita sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini seperti biasa kita ambil dari buku besar saldo-saldonya tadi. Ini kan karena sudah dikurangi dengan jurnal penutup ya. Maka seluruh akun ini dari kas 220, 770, 2860, 900 kita masukin semua. Sewa juga ya. Sewa, cadangan, mesin jahit 12, ini 501, kita masukkan semua. Mesin obras juga ya, 3.900.000, saldonya 162, sama peralatan AC 6.700 dan penyusutan 9.056. Kita masukkan sini. Terus itu sewa diterima di muka 69 juta, utang bank 50 juta, dan modal 188.074.892. Nih, sewa diterima, utang, dan balance hasilnya ya. Dan ini semuanya udah bawahnya 0 ya, karena nggak dimasukin. Kalau karena saldonya 0 maka nggak dimasukin lagi ke neraca saldo setelah penutupan. Kemudian lanjut ke jurnal pembalik. Di sini jurnal pembaliknya itu kita lihat jurnal penyesuaian. Ini sewa dibayar di muka kan memang sudah ada ya. Bentar, sewa dibayar di muka sudah ada. Jadi tidak ada yang perlu dibalik seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja pengerjaan siklus dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.